saya tambah bertekad untuk tidak mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepada saya. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dari video tadi, Presiden Prabowo Subianto mengisyaratkan kemungkinan dilakukannya reshuffle atau perombakan kabinet setelah 100 hari masa kerja pemerintahannya. Presiden menegaskan komitmennya untuk memberhentikan pihak-pihak yang tak menunjukkan kinerja optimal dalam melayani kepentingan rakyat. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam acara peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 yang diselenggarakan di Istora Senayan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bertekad untuk mewujudkan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Beliau juga menambahkan bahwa setiap individu yang bersikap tak kooperatif atau menunjukkan perilaku yang tak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik akan dikenakan tindakan tegas. 100 hari bukan waktu yang lama, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Apakah harapan itu tumbuh ataukah justru mulai runtuh? Lembaga Penelitian Independent Center of Economic and Law Studies atau yang lebih dikenal dengan Cilios baru saja merilis sebuah evaluasi. Bukan sekedar angka-angka tapi cerminan dari harapan kekecewaan dan mungkin tanda-tanda awal sebuah kegagalan. Cilios menggunakan 5 indikator untuk menilai kinerja para menteri di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran serta komunikasi kebijakan. Hasilnya, beberapa nama mencuat, bukan karena prestasi tapi justru karena kontroversi. Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menempati posisi ke-10 dari daftar menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu sorotan adalah tindakannya yang dianggap otoriter saat menanggapi sebuah pameran seni karya Yos Suprapto di Galeri Nasional. Fadli menilai lukisan bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan mengandung unsur penghinaan terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Tindakannya menuai kritik dianggap membatasi kebebasan berekspresi, mengingat seni seharusnya menjadi ruang dialog bukan sensor. Sejumlah seniman dan aktivis budaya menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka berargumen bahwa seni adalah cermin masyarakat yang merefleksikan realitas sosial dan politik. Fadli yang dikenal lantang dalam urusan politik justru dianggap gagal memahami esensi seni sebagai alat kritik sosial. Kritik terhadapnya semakin meluas di media sosial, memunculkan diskusi tentang batas antara kritik politik dan kebebasan berekspresi. Baru saja menjabat sebagai Menteri Koordinator, Yusril langsung memicu kontroversi. Pernyataannya bahwa peristiwa kekerasan 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat bertentangan dengan temuan Komnas HAM. Bagaimana mungkin luka sejarah diabaikan begitu saja? Pernyataan ini memicu kemarahan publik, terutama para aktivis HAM dan korban yang masih mencari keadilan hingga hari ini. Yusril berdalih bahwa pernyataannya didasarkan pada interpretasi hukum formal. Namun banyak yang menganggap bahwa pendekatan legalistik tersebut justru mengabaikan dimensi kemanusiaan dari tragedi tersebut. Para penyintas tragedi 1998 dan keluarganya merasa pernyataan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan mereka selama ini. Menteri termuda ini mengesahkan Permenpora nomor 14 tahun 2024 tanpa melibatkan stakeholder olahraga. Hasilnya kegaduhan. Banyak pihak termasuk KONI dan para atlet merasa diabaikan. Bukankah olahraga seharusnya menjadi ruang kebersamaan, bukan kebijakan sepihak? Kritik datang dari berbagai federasi olahraga merasa tak diajak berdialog sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Dampaknya, sejumlah program pembinaan atlet muda terhambat dan kompetisi nasional mengalami penurunan kualitas. Dito mencoba meredam kontroversi dengan mengadakan forum diskusi terbuka, tetapi kepercayaan publik sudah terlanjur goyah. Sebagai pejabat setara menteri, Budiman diharapkan membawa terobosan dalam mengatasi kemiskinan. Namun setelah 100 hari ia belum menunjukkan rencana konkret. Struktur organisasi BP Taksin bahkan belum rampung. Alasan yang diberikan, lembaga ini baru dibentuk. Tapi apakah alasan ini cukup untuk menunda upaya mengatasi kemiskinan yang nyata di lapangan? Di tengah ketidakpastian tersebut, angka kemiskinan di beberapa wilayah justru meningkat. Laporan dari BPS menunjukkan stagnasi dalam penurunan angka kemiskinan. Program bantuan sosial pun belum terintegrasi secara efektif, menambah keraguan publik terhadap kemampuan Budiman dalam mengelola isu krusial ini.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusung target ambisius swasembada pangan pada 2028. Namun banyak pihak menilai target ini tidak realistis. Mengingat tantangan produksi domestik yang dihadapi petani, ekonom Ahmad Nur Hidayat memperingatkan resiko krisis pangan jika impor dihentikan tanpa strategi ketahanan yang jelas. Bukankah ketahanan pangan lebih penting daripada sekedar mengejar swasembada? Para petani mengeluhkan kurangnya dukungan dalam bentuk subsidi pupuk dan teknologi pertanian yang memadai. Kebijakan ini dikhawatirkan memperburuk kesejahteraan petani kecil dan meningkatkan harga pangan di pasar. Zulkifli berupaya meyakinkan publik dengan serangkaian program reformasi pertanian, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Sebagai Menteri Desa, Yandri diharapkan fokus pada pengembangan daerah tertinggal. Namun namanya terseret kontroversi setelah menggunakan kop surat resmi kementerian untuk acara yang tak relevan dengan tugas kementerian. Publik mempertanyakan etika dan profesionalisme di balik keputusan ini. Apakah ini sekedar kelalaian administratif atau cerminan masalah yang lebih dalam? Kritik terhadap Yandri tak hanya berhenti di situ. Sejumlah program pemberdayaan desa dinilai tak transparan dengan indikasi penyalahgunaan anggaran di beberapa proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapinya untuk memulihkan kepercayaan publik. Sebagai Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni diharapkan menjaga kelestarian hutan, namun kebijakannya untuk mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan mendukung PLTU batubara menuai kritik tajam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai kebijakan ini merusak lingkungan dan mengabaikan keadilan bagi masyarakat adat. Bukankah tugas utama kementerian ini adalah melindungi bukan mengeksploitasi? Data menunjukkan bahwa deforestasi meningkat sejak kebijakan ini diterapkan. Komunitas adat di Kalimantan dan Papua melaporkan kehilangan lahan tradisional mereka yang berdampak pada kelangsungan hidup mereka. Raja Juli mencoba membela diri dengan alasan kebutuhan energi nasional, tapi kritik terus berdatangan dari aktivis lingkungan dalam dan luar negeri. Bahlil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dianggap gagal memberikan arah yang jelas untuk transisi energi. Alih-alih fokus pada energi terbarukan, kebijakannya justru mendorong eksploitasi batu bara yang bertentangan dengan visi pemerintah untuk beralih ke energi baru. Apakah ini refleksi dari ketidakseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim? Laporan dari lembaga internasional menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam komitmennya untuk mengurangi emisi karbon. Bahlil menghadapi tekanan kuat dari komunitas internasional dan aktivis iklim yang menuntut langkah konkret dalam pengembangan energi bersih. Namun hingga kini hasilnya masih minim. Sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Budi Ari diharapkan mendukung ekonomi kerakyatan. Namun program pengembangan koperasi dinilai tak jelas dan kurang berdampak. Dalam 100 hari belum ada gebrakan signifikan yang menunjukkan perbaikan nyata di sektor ini. Apakah ini sekedar masalah waktu atau cerminan dari kurangnya visi? Pelaku UMKM mengeluhkan minimnya akses terhadap pembiayaan dan pelatihan yang efektif. Budi Ari mengklaim sedang merancang program baru, tapi pelaku usaha kecil membutuhkan tindakan nyata, bukan sekedar wacana. Jika tak ada perubahan signifikan, sektor ini dikhawatirkan semakin tertinggal dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dalam 100 hari pertama, sebuah pemerintahan memang belum bisa menunjukkan segalanya, tapi cukup untuk memberi sinyal apakah mereka berada di jalur yang benar atau justru melangkah mundur dalam bayang-bayang masa lalu. Silios mencatat bahwa 37% responden menilai kinerja pemerintahan ini tak optimal, sementara 34% merasa kebijakan yang diambil tak sesuai dengan kebutuhan publik. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, tapi refleksi dari harapan yang mulai memudar. Tapi ini bukan akhir, masih ada waktu untuk berubah. Karena kepemimpinan sejati bukan soal menghindari kesalahan, tapi bagaimana belajar darinya. Dan kita sebagai rakyat punya suara untuk terus mengingatkan, mengawasi dan berharap agar masa depan yang dijanjikan bukan sekedar janji. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.